Ingat ya, mengulas gurindam teman-teman itu berdasarkan unsur intrinsiknya. Jadi pendekatannya teorinya teori struktural. Paham? Jadi mulai dari temanya ini gimana temanya. Amanat itu gimana? Mungkin alamat suratnya gini, alamat tersiratnya gimana. Gitu. Oleh karena itu kalian harus menguasai itu unsur intrinsik dari gurindam. Misalnya ada lari yang hari pertama tuh 5 kata, baru kedua hanya 4 kata. Mungkin ada saran apakah disamakan 4 kata jadi 4 kata atau jadi 5 kata gitu. Itu di pola lariknya yang harus kita pahami gitu. Dalam konten dibuat juga ya, siapa biografi teman Anda itu sekilas Anda harus jelaskan. Ini karya siapa gitu. Perkenalkan sedikit tentang biografi teman Anda. Oleh karena itu Anda buat biografinya. Gitu. Biografinya supaya teman Anda ada ini. Upayakan tidak baca, upayakan tidak membaca teks. Upayakan tidak membaca teks. Udah berapa siap?
Udah berapa siap? 6, Pak. 6. Udah ada koreksi jumlah kata juga, udah. 5 akhirnya. Dibaca lagi. Udah berapa siap? 9, Pak. 9, cepat. Ingat hubungan baris pertama keduanya ya. Udah berapa? Udah selesai? Oh, udah selesai. Kamu udah? 9. Ya koreksi lagi, kalau udah nanti diserahkan aja. Ya teman-teman Anda bisa buat ini. Baik, perhatikan. Ini sudah siap satu orang. Coba membaca. Yang lain perhatikan kira-kira apa kelemahannya. Mungkin jumlah katanya, mungkin rimanya, mungkin temanya. Tema tentang apa? Tema yang pertama tentang mencari ilmu, Pak. Tentang mencari ilmu. Di satu tema ya, jangan sampai tukar-tukar. Oh, Beda-beda temanya. nggak bisa. 10 itu satu tema dia. Gitu. Siapa ada? Coba siapa sih ada siap? Tidak apa-apa. Dibacakan, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan judul yang saya buat, yang temanya adalah ekspektasi atau harapan. Jangan banyak berekspektasi, nanti akan terluka hati. Jangan memulai hidup dengan ekspektasi, bila jatuh terluka sendiri. Berekspektasi baik harus dilakukan, berekspektasi buruk jangan dilakukan. Setiap orang boleh berekspektasi, tetapi harus waspada. Barang siapa yang tidak berekspektasi tinggi, maka jalan hidupnya akan banyak teratasi. Boleh dibaca dulu? Boleh. Percuma banyak motivasi jika hanya ekspektasi. Maksudnya itu cuma harapan aja tapi nggak dilakukan. Ekspektasi memanglah indah, dipatahkan sangatlah tidak indah. Sahabat adalah saya akui semuanya salah karena ekspektasi saya yang terlalu tinggi. Ekspektasi sungguh jati diri, ekspektasi buruk belum tentu jati diri. Ekspektasi baik menjaga diri sendiri, ekspektasi buruk melukai diri sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang mau berikan masukan? Apa? Larinya apa? Rimanya tidak kembar. Maksudnya tidak gambar gimana? Maksudnya yang akhirannya kan satu A ya, satu I. Oh gitu. Sebetulnya yang namanya di mana kecenderungan boleh aja, tapi yang lebih baiknya kita buat 5. Karena dia bukan mutlak, itu bukan mutlak. Tapi kan itu tuh kayak mempengaruhi nilai estetika. Betul. Jadi upayakan, karena itu ada koreksi lagi mana kata-kata yang bisa ditukar sehingga Agar menjadi indah.
jadi indah dia sama. Betul. Nah, iya. Ada lagi yang ingin mencoba? Ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya membahas tema besarnya itu tentang nasihat. Yang pertama, percuma jadi orang kaya jika tak pernah membantu sesama. Yang kedua, jika engkau ingin dipercaya, sikap jujur haruslah ada. Yang ketiga, bila dengki sudah merasuk hati, tak akan hilang hingga nanti. Yang keempat, peliharalah rasa malu sebab itu mencerminkan kepribadianmu. Yang kelima, memilih teman harus cermat, jika tidak takkan selamat. Yang keenam, sikap sombong jangan dipelihara karena dapat merusak jiwa. Yang ketujuh, soal lupa takkan berguna jika hati kotor semua. Yang ke-8, berjuanglah di masa muda, kelak tua menikmati hasilnya. Yang ke-9, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu sebab diri takkan menjadi bermutu. Yang ke-10, selesaikanlah pendidikanmu sebab orang tua menunggu itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Jadi begini ya, saya tanam kepada Anda, ketika Anda nanti jadi guru, Anda tidak lagi melihat gurindam. Oh, gurindam harusnya karya kita gitu loh. Harusnya karya kita, sehingga bagi anak timbul kepercayaan dia atau penghargaan dia terhadap guru. Oh, guru saya ini pandai menulis gitu. Ini karya kita gitu. Satu, yang kedua, ketika kita menggerakkan literasi, anak-anak dia akan cepat. Ya, akan cepat gitu. Oleh karena itu biasakan. Karena kita nggak biasa saja, ya nggak biasa saja menulis. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Jadi ini kebetulan bulan bahasa, ya kita isi dengan kegiatan kita menulis. Ya selama Oktober ini kegiatan kita menulis setiap pertemuan kita bawa menulis gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, ini saudara untuk perbandingan pengetahuan Anda, nanti Anda bisa baca Gurindam 12. Ya, kenapa dikatakan Gurindam 12? Bukan berarti 12 bait. Dia 12 pasal, 12 tema yang dituliskan oleh Raja Ali Haji itu. Jadi 12 permasalahan, tema besarnya itu 12. Karena itu dikatakan Gurindam 12. Ya. Nah, kalau Anda lihat nanti Anda tilik nanti, Anda amati lagi Gurindam 12 itu banyak yang tidak sesuai dengan kriteria teori sastra, teori Gurindam sebenarnya. Tapi pada hakikatnya dia Gurindam. Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, dalam ciri-ciri khas karya puisi, khususnya Gurindam hari ini kita bicarakan, ada yang sifatnya mutlak, ada sifatnya kecenderungan. Misalnya jumlah kata cenderung, bukan berarti jumlah kata itu 3 salah, tidak, boleh. Jadi jangan Anda salahkan, boleh. Karena itu Anda bisa dilihat di Gurindam 12. Cuma cenderungnya, ini Gurindam ada temanya, itu ya salah. Karena itu ciri khasnya. Nggak ada amanatnya, ya salah. Untuk apa buat Gurindam kalau nggak ada amanatnya? Itu yang sangat krusial, yang harus ada dalam sebuah Gurindam. Begitu juga yang berkaitan dengan kecenderungan baris pertama sebab, baris kedua akibat. Bisa jadi terbalik, akibat sebab. Ada pertanyaan? Jadi itu tadi saya katakan cuma bicarakan tentang hubungan baris pertama baris kedua itu, dia memang ada namanya dalam paragraf ini namanya koheren. Jadi ada keterkaitan antara baris pertama dengan baris kedua. Jadi kalau kami mau menulis dalam membuat paragraf,
itu bab bait itu sama dengan bab paragraf, itu sama dengan ketentuannya itu koheren. Gitu. Baik, kalau nggak ada ya silakan istirahat, selesaikan hari ini dan transaksinya sama teman-teman Anda juga hari ini. Jadi tinggal ada WA aja ke teman Anda lirik-liriknya supaya teman-teman Anda bisa menyusun komentar-komentarnya. Jangan cari kelemahannya saja, cari juga kelebihannya. Apa kelebihannya gitu. Nah. Oke, silakan istirahat, silakan. Pada yang belum selesai silakan selesaikan di luar.